Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto buka suara terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Suyudi mengakui anggotanya telah lalai dalam menerima laporan dari anak bos rental bernama Rizky Agam Putra. Menurut Suyudi, Agam sudah membawa bukti-bukti kepemilikan mobil yang dicuri saat melapor ke Polsek Cinangka. Namun saat itu Bribka Dery Andriani yang menerima laporan justru menolak laporan Agam setelah berkomunikasi dengan Kapolsek Cinangka. Adapun dokumen kepemilikan yang dibawa Agam berupa BPKB, STNK, serta kunci cadangan mobil. Suyudi menilai seharusnya saat kejadian anggotanya melakukan pendampingan atas laporan tersebut. Suyudi juga mengatakan Bribka Dery tak memberikan informasi secara utuh saat berkoordinasi dengan atasannya, sehingga laporan anak bos rental tersebut ditolak oleh jajaran Polsek Cinangka. Dengan adanya kelalaian dari anggotanya, Suyudi berjanji akan menindak tegas jajaran Polsek Cinangka, termasuk Kapolsek dan Bribka Dedi Irwanto yang malam itu turut mendampingi Bribka Dery. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto ya. Nah, terjadi komunikasi di sana ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi
di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini, karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya, saudara Aed Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum. Keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua Secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Lagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut. Sekarang lagi di RSCM. Minta doanya semuanya. Korban. Polisi masih mengembangkan kasus penggelapan mobil milik Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas akibat ditembak oknum anggota TNI AL. Sejauh ini dalam kasus tersebut polisi telah menangkap 2 tersangka, yakni Ajat Supriyatna selaku penyewa dan IS sebagai penadah yang menjual mobil itu oknum prajurit TNI. Kapolda Banten Irjen Suyudi menyebut ada 2 orang lain berinisial RH dan IH yang terlibat dalam upaya menggelapkan mobil. Diketahui IH merupakan orang yang menerima mobil dari Ajat. Kemudian diserahkan kepada RH dengan harga beli senilai 23 juta rupiah. Lalu mobil yang telah dibeli RH diserahkan lagi kepada IS untuk dijual ke prajurit TNI AL berinisial AA. AA berniat membawa mobil tersebut ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dari situlah bos rental berupaya mencari keberadaan mobilnya hingga berujung pada perampasan hingga penembakan. Korban tewas yaitu Ilyas, pemilik rental mobil. Sementara korban lainnya berinisial RAB masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Satu lembar KK palsu ya, kartu keluarga palsu,
kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri, ya, secara mandiri, sehingga menemukan informasi kalau mobil ini ada di sekitar Pandeglang, ya. Kemudian dilakukan pencarian ke arah sana secara mandiri, ya, sampai dengan kendaraan ini berpindah tempat, ya, sampai di kilometer 45 di Indomaret kilometer 45. Nah, disitulah terjadi, ya, upaya perampasan atau pengambil alihan, ya, maksudnya pengambil alihan dari pihak rental, ya, tapi karena. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto buka suara terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Suyudi mengakui anggotanya telah lalai dalam menerima laporan dari anak bos rental bernama Rizky Agam Putra. Menurut Suyudi, Agam sudah membawa bukti-bukti kepemilikan mobil yang dicuri saat melapor ke Polsek Cinangka. Namun saat itu Bribka Dery Andriani yang menerima laporan justru menolak laporan Agam setelah berkomunikasi dengan Kapolsek Cinangka. Adapun dokumen kepemilikan yang dibawa Agam berupa BPKB, STNK, serta kunci cadangan mobil. Suyudi menilai seharusnya saat kejadian anggotanya melakukan pendampingan atas laporan tersebut. Suyudi juga mengatakan Bribka Dery tak memberikan informasi secara utuh saat berkoordinasi dengan atasannya, sehingga laporan anak bos rental tersebut ditolak oleh jajaran Polsek Cinangka. Dengan adanya kelalaian dari anggotanya, Suyudi berjanji akan menindak tegas jajaran Polsek Cinangka, termasuk Kapolsek dan Bribka Dedi Irwanto yang malam itu turut mendampingi Bribka Dery. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa Saudara Agam, ya, bersama Saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima. Sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang, ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan. Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya, ya. Seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada
surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat, ya. Saudara AE Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini, ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI, ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban, ya, penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri, kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur, keluar darah. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan, ya, anak melihat kematian orang tua secara pada saat sakaratul maut, ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali, ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk
menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut. Sekarang lagi di RSCM. Minta doanya semuanya. Korban. Polisi masih mengembangkan kasus penggelapan mobil milik Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas akibat ditembak oknum anggota TNI AL. Sejauh ini dalam kasus tersebut polisi telah menangkap 2 tersangka, yakni Ajat Supriyatna selaku penyewa dan IS sebagai penadah yang menjual mobil itu oknum prajurit TNI. Kapolda Banten Irjen Suyudi menyebut ada 2 orang lain berinisial RH dan IH yang terlibat dalam upaya menggelapkan mobil. Diketahui IH merupakan orang yang menerima mobil dari Ajat. Kemudian diserahkan kepada RH dengan harga beli senilai 23 juta rupiah. Lalu mobil yang telah dibeli RH diserahkan lagi kepada IS untuk dijual ke prajurit TNI AL berinisial AA. AA berniat membawa mobil tersebut ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dari situlah bos rental berupaya mencari keberadaan mobilnya hingga berujung pada perampasan hingga penembakan. Korban tewas yaitu Ilyas, pemilik rental mobil. Sementara korban lainnya berinisial RAB masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Satu lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto buka suara terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Suyudi mengakui anggotanya telah lalai dalam menerima laporan dari anak bos rental bernama Rizky Agam Putra. Menurut Suyudi, Agam sudah membawa bukti-bukti kepemilikan mobil yang dicuri saat melapor ke Polsek Cinangka. Namun saat itu Bribka Dery Andriani yang menerima laporan justru menolak laporan Agam setelah berkomunikasi dengan Kapolsek Cinangka. Adapun dokumen kepemilikan yang dibawa Agam berupa BPKB, STNK, serta kunci cadangan mobil. Suyudi menilai seharusnya saat kejadian anggotanya melakukan pendampingan atas laporan tersebut. Suyudi juga mengatakan Bribka Dery tak memberikan informasi secara utuh saat berkoordinasi dengan atasannya, sehingga laporan anak bos rental tersebut ditolak oleh jajaran Polsek Cinangka. Dengan adanya kelalaian dari anggotanya, Suyudi berjanji akan menindak tegas jajaran Polsek Cinangka, termasuk Kapolsek dan Bribka Dedi Irwanto yang malam itu turut mendampingi Bribka Dery. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam, ya, bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima. Sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa
mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara Aed Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya. Karena tuntas ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan? Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur
Keluar darah, tidak bisa. Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua Secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu disakiti, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video situ kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut. Sekarang lagi di RSCM. Minta doanya semuanya. Korban Polisi masih mengembangkan kasus penggelapan mobil milik Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas akibat ditembak oknum anggota TNI AL. Sejauh ini dalam kasus tersebut polisi telah menangkap 2 tersangka, yakni Ajat Supriyatna selaku penyewa dan IS sebagai penadah yang menjual mobil itu oknum prajurit TNI. Kapolda Banten Irjen Suyudi menyebut ada 2 orang lain berinisial RH dan IH yang terlibat dalam upaya menggelapkan mobil. Diketahui IH merupakan orang yang menerima mobil dari Ajat. Kemudian diserahkan kepada RH dengan harga beli senilai 23 juta rupiah. Lalu mobil yang telah dibeli RH diserahkan lagi kepada IS untuk dijual ke prajurit TNI AL berinisial AA. AA berniat membawa mobil tersebut ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dari situlah bos rental berupaya mencari keberadaan mobilnya hingga berujung pada perampasan hingga penembakan. Korban tewas yaitu Ilyas, pemilik rental mobil. Sementara korban lainnya berinisial RAB masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Palsu, 1 lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Meisada Sirait. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto buka suara terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Suyudi mengakui anggotanya telah lalai dalam menerima laporan dari anak bos rental bernama Rizky Agam Putra. Menurut Suyudi, Agam sudah membawa bukti-bukti kepemilikan mobil yang dicuri saat melapor ke Polsek Cinangka. Namun saat itu Bribka Dery Andriani yang menerima laporan justru menolak laporan Agam setelah berkomunikasi dengan Kapolsek Cinangka. Adapun dokumen kepemilikan yang dibawa Agam berupa BPKB, STNK, serta kunci cadangan mobil. Suyudi menilai seharusnya saat kejadian anggotanya melakukan pendampingan atas laporan tersebut. Suyudi juga mengatakan Bribka Dery tak memberikan informasi secara utuh saat berkoordinasi dengan atasannya, sehingga laporan anak bos rental tersebut ditolak oleh jajaran Polsek Cinangka.
Dengan adanya kelalaian dari anggotanya, Suyudi berjanji akan menindak tegas jajaran Polsek Cinangka, termasuk Kapolsek dan Bribka Dedi Irwanto yang malam itu turut mendampingi Bribka Deri. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Deri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto ya. Nah, terjadi komunikasi di sana ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Deri, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Deri ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten ya telah ditemukan adanya pelanggaran ya terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Deri ya Andriani ya karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam. Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut. Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi Pandeglang. Sudah sigap
menanggapi kasus ini dengan cepat ya, saudara Aed Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya, terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya, karena tuntas. ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah, Sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua Secara pada saat tragis. sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu, jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut, sekarang lagi di RSCM. Minta doanya semuanya. Polisi masih mengembangkan kasus penggelapan mobil milik Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas akibat ditembak oknum anggota TNI AL. Sejauh ini dalam kasus tersebut polisi telah menangkap 2 tersangka, yakni Ajat Supriyatna selaku penyewa dan IS sebagai penadah yang menjual mobil itu oknum prajurit TNI. Kapolda Banten Irjen Suyudi menyebut ada 2 orang lain berinisial RH dan IH yang terlibat dalam upaya menggelapkan mobil. Diketahui IH merupakan orang yang menerima mobil dari Ajat. Kemudian diserahkan kepada RH dengan harga beli senilai 23 juta rupiah. Lalu mobil yang telah dibeli RH diserahkan lagi kepada IS untuk dijual ke prajurit TNI AL berinisial AA. AA berniat membawa mobil tersebut ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dari situlah bos rental berupaya mencari keberadaan mobilnya hingga berujung pada perampasan hingga penembakan. Korban tewas yaitu Ilyas, pemilik rental mobil. Sementara korban lainnya berinisial RAB masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Satu lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio. Nah, jadi itu ya proses daripada penggelapan, ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL, ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi, ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental, ya, saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan. Halo Tribuners, Anda menyaksikan
Tribun News Update bersama saya Mei Sada Sirait. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto buka suara terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Suyudi mengakui anggotanya telah lalai dalam menerima laporan dari anak bos rental bernama Rizky Agam Putra. Menurut Suyudi, Agam sudah membawa bukti-bukti kepemilikan mobil yang dicuri saat melapor ke Polsek Cinangka. Namun saat itu Bribka Dery Andriani yang menerima laporan justru menolak laporan Agam setelah berkomunikasi dengan Kapolsek Cinangka. Adapun dokumen kepemilikan yang dibawa Agam berupa BPKB, STNK, serta kunci cadangan mobil. Suyudi menilai seharusnya saat kejadian anggotanya melakukan pendampingan atas laporan tersebut. Suyudi juga mengatakan Bribka Dery tak memberikan informasi secara utuh saat berkoordinasi dengan atasannya, sehingga laporan anak bos rental tersebut ditolak oleh jajaran Polsek Cinangka. Dengan adanya kelalaian dari anggotanya, Suyudi berjanji akan menindak tegas jajaran Polsek Cinangka, termasuk Kapolsek dan Bribka Dedi Irwanto yang malam itu turut mendampingi Bribka Dery. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima. Sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto buka suara terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Suyudi mengakui anggotanya telah lalai dalam menerima laporan dari anak bos rental bernama Rizky Agam Putra.
Menurut Suyudi, Agam sudah membawa bukti-bukti kepemilikan mobil yang dicuri saat melapor ke Polsek Cinangka. Namun saat itu Bribka Dery Andriani yang menerima laporan justru menolak laporan Agam setelah berkomunikasi dengan Kapolsek Cinangka. Adapun dokumen kepemilikan yang dibawa Agam berupa BPKB, STNK, serta kunci cadangan mobil. Suyudi menilai seharusnya saat kejadian anggotanya melakukan pendampingan atas laporan tersebut. Suyudi juga mengatakan Bribka Dery tak memberikan informasi secara utuh saat berkoordinasi dengan atasannya, sehingga laporan anak bos rental tersebut ditolak oleh jajaran Polsek Cinangka. Dengan adanya kelalaian dari anggotanya, Suyudi berjanji akan menindak tegas jajaran Polsek Cinangka, termasuk Kapolsek dan Bribka Dedi Irwanto yang malam itu turut mendampingi Bribka Dery. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam ya bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima. Sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga Agam Muhammad Nasruddin, anak pertama bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI AL, mengungkap fakta yang terjadi di lokasi tewasnya sang ayah. Agam mengaku diancam dan ditodong pistol oleh pelaku sehingga ia meminta pendampingan sambil menunjukkan bukti kepemilikan sah atas mobil tersebut.
Agam pun sempat ditanya petugas piket di Polsek Cinangka soal ciri-ciri pistol yang dilihatnya. Ia menjelaskan bahwa ciri-cirinya berwarna hitam dan terlihat seperti airsoft gun. Namun petugas Polsek Cinangka malah sempat menjawab Agam dan menyebut pistol tersebut mungkin hanya senjata palsu. Agam juga membantah pernyataan Pangko Armada RI Laksdia TNI Denny Hendrata yang menyebut bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap oknum anggota TNI AL tersebut. Ia menyebut sangat sulit mencari keadilan di negeri ini karena menurutnya pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Adik Agam juga menyayangkan pernyataan Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto, di mana pernyataan Suyudi dalam konferensi pers dinilai tak lengkap karena tidak menjelaskan peristiwa yang terjadi di Saketi, Pandeglang. Sudah sigap menanggapi kasus ini dengan cepat ya. Saudara AS Ajat Supriyatna ini yang menyewa mobil di saya awalnya sudah ditangkap dan sudah diamankan Polres Tangerang. Dan kami juga berterima kasih untuk semua media atau wartawan dan orang-orang yang berpengaruh sudah menyuarakan kasus seperti ini. Terkhusus mengawal kasus ini ya. Terkhusus untuk Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Lalu ada Bang Azari Cage dari anggota DPD RI ya. Terus juga ada Army, kita dari awal sudah dibantu oleh Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Itu mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya karena tuntas. Ayah saya telah menjadi korban ya penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri kan. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah sampai adik saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Saya buka baju untuk menutup darah ayah saya. Sangat keji kejadian seperti itu. Bayangkan ya, anak melihat kematian orang tua pada saat sakaratul maut ya, itu sangat tidak dibayangkan sekali ya. Apalagi ada statement tadi pengeroyokan, kita tuh tidak mengeroyok, padahal dari awal tuh kita sudah menyarankan persuasif waktu di Saketi, tapi tiba-tiba ini kita mendengar ada statement pengeroyokan. Aduh, merasa susah banget mencari keadilan tuh di negara ini menurut saya, karena nggak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kita tuh tidak mengeroyok. Waktu bapak saya memeluk di di rest area, waktu itulah dia yang menodongkan pistol di Saketi. Makanya ada di video itu kan terdengar, mana pistol kamu jatuhkan. Bapak saya sebenarnya menyelamatkan untuk menghindari pistol tersebut. Ternyata dari jauh udah dapat pengawalan, ditembaklah ayah saya dari situ. Dan Pak Ramli, kebetulan saudara juga tertembak di bagian perut. Sekarang lagi di RSCM. Minta doanya semuanya. Polisi masih mengembangkan kasus penggelapan mobil milik Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas akibat ditembak oknum anggota TNI AL. Sejauh ini dalam kasus tersebut polisi telah menangkap 2 tersangka, yakni Ajat Supriyatna selaku penyewa dan IS sebagai penadah yang menjual mobil itu oknum prajurit TNI. Kapolda Banten Irjen Suyudi menyebut ada 2 orang lain berinisial RH dan IH yang terlibat dalam upaya menggelapkan mobil. Diketahui IH merupakan orang yang menerima mobil dari Ajat. Kemudian diserahkan kepada RH dengan harga beli senilai 23 juta rupiah. Lalu mobil yang telah dibeli RH diserahkan lagi kepada IS untuk dijual ke prajurit TNI AL berinisial AA. AA berniat membawa mobil tersebut ke daerah Sukabumi, Jawa Barat. Dari situlah bos rental berupaya mencari keberadaan mobilnya hingga berujung pada perampasan hingga penembakan. Korban tewas yaitu Ilyas, pemilik rental mobil. Sementara korban lainnya berinisial RAB masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Satu lembar KK palsu, ya, kartu keluarga palsu, kemudian ID card palsu, dan sebuah fotokopi STNK Brio.
Nah, jadi itu ya proses daripada penggelapan ya, rangkaian yang tadi saya sampaikan, sehingga mobil Brio ini setelah dikuasai oleh oknum anggota TNI AL ya, kemudian dibawa, yang rencananya disewa itu untuk digunakan ke daerah Sukabumi ya, dan di dalam kendaraan itu sudah terpasang 3 GPS. Nah, 1 GPS masih aktif, 2 di GPS ini sudah tidak aktif. Karena 2 GPS ini mati, maka si pemilik rental ya, Saudara Agam dan ayahnya dan juga stafnya, keluarganya melakukan pencarian secara sendiri. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto buka suara terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Suyudi mengakui anggotanya telah lalai dalam menerima laporan dari anak bos rental bernama Rizky Agam Putra. Menurut Suyudi, Agam sudah membawa bukti-bukti kepemilikan mobil yang dicuri saat melapor ke Polsek Cinangka. Namun saat itu Bribka Dery Andriani yang menerima laporan justru menolak laporan Agam setelah berkomunikasi dengan Kapolsek Cinangka. Adapun dokumen kepemilikan yang dibawa Agam berupa BPKB, STNK, serta kunci cadangan mobil. Suyudi menilai seharusnya saat kejadian anggotanya melakukan pendampingan atas laporan tersebut. Suyudi juga mengatakan Bribka Dery tak memberikan informasi secara utuh saat berkoordinasi dengan atasannya, sehingga laporan anak bos rental tersebut ditolak oleh jajaran Polsek Cinangka. Dengan adanya kelalaian dari anggotanya, Suyudi berjanji akan menindak tegas jajaran Polsek Cinangka, termasuk Kapolsek dan Bribka Dedi Irwanto yang malam itu turut mendampingi Bribka Dery. Tanyakan bahwa memang betul ada peristiwa Saudara Agam ya, bersama Saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi Tribun berlima, X sekarang sebelum kejadian menghadirkan penembakan lokal di menjadi TKP Indonesia. kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka.